Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya mahasiswa STIMIK Jatika, nama Ainur Rafiq, semester 6 akan menjelaskan materi dasar Android guna memenuhi tugas UTS. Materi atau konten Android sendiri mempunyai beberapa penjelasan antara lain. Yang pertama, pengertian Android secara umum. Kemudian, yang kedua, tentang arsitektur Android. Yang ketiga, versi Android. Kemudian yang keempat, tantangan yang dihadapi dalam menggunakan Android dan pengembangannya. Serta dan yang terakhir adalah blok dasar Android sendiri. Maka dari itu, penjelasan pertama yang akan saya sampaikan adalah adapun pengertian Android secara umum, yaitu sistem operasi dasar yang digunakan Android menggunakan Linux kernel, bukan Mac atau Windows, dan Android merupakan sistem operasi yang bersifat open source atau gratis. Selanjutnya, seperti yang Anda ketahui, Android mempunyai interface yang keren bagi pengguna, misalnya layar sentuh. Kemudian, kita tahu bahwa pengguna Android sekitar 80% menggunakan smartphone di seluruh dunia. Tidak hanya itu, Android juga bisa menghubungkan ke semua perangkat baik jam digital, TV, jam, dan lain-lain. Dan lebih dari juta pengguna menggunakan aplikasi Android baik itu di Play Store. Di samping juga, para pengembang sangat menyukai Android karena Android ini bersifat open source. Selanjutnya adalah bagaimana Android itu berinteraksi. Maka dari itu ada beberapa penjelasan. Yang pertama, ketika Android berinteraksi dengan pengguna, ada beberapa fitur, misalkan ada dapat menyentuh, menggesek, menekan, dan memperbesar atau memperkecilnya. Kemudian di situ ada juga fasilitas yang mana juga ada keyboard yang bersifat virtual dan juga seperti nomor, mengetik, emoji, dan juga karakter. Di samping itu juga dapat juga didukung dengan beberapa fasilitas antara lain Bluetooth, USB, dan perangkat lain yang mendukungnya. Tentang sensor Android. Sensor dapat ditemukan dan juga merespon ketika digunakan oleh pengguna. Ada beberapa hal antara lain. Yang pertama, ketika kita bicara sensor Android, bagaimana tepatnya indera yang terhubung untuk bermain seperti jarak, sensor akselerator yang mana sensor ini bekerja pada perangkat Anda. Kemudian, saat Anda memutar perangkat Anda, objek Anda akan menghapus atau secara otomatis berputar karena semua itu sudah ada sensornya yang dimiliki Android. Selanjutnya, ketika kita bisa memposisikan kita dalam peta pada lokasi tertentu, serta melakukan navigasi, bahkan mengarahkan mobil virtual atau mainan. Kemudian, yang terakhir yaitu memiliki editor visual sehingga Anda tidak perlu khawatir dalam belajar coding khususnya UI dan Anda hanya perlu drag and drop. Selanjutnya yaitu layar sentuh tampilannya. Ketika kita bicara dengan Android terkait tentang layar tampilan pada Android terdapat kita dapat melihat ikon-ikon aplikasi dan juga layar widget yang bisa diupdate sendiri. Kemudian selanjutnya dan juga dapat melihat beberapa halaman dan juga aplikasi folder-folder yang kita buat sendiri. Artinya kita bisa memodifikasi tersebut. Dan juga kita dapat menggunakan bantuan OK Google pada layar Android itu sendiri sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Bicara tentang aplikasi Android, yaitu di mana aplikasi Android ini secara umum dapat digunakan dan cukup terkenal antara lain. Contohnya, misalnya Pandora, Pokemon, Go, Facebook, Messenger, semua aplikasi tersebut dibuat dengan aplikasi Android dan banyak digunakan di seluruh dunia dengan menggunakan smartphone tersebut. Selanjutnya yaitu tentang software developer kit atau yang dikenal dengan SDK. Di mana kita akan membahas perangkat lunak ini yaitu tambahan software Android yaitu SDK dikenal dengan software developer kit di mana software tersebut khususnya untuk pengembang aplikasi Android. SDK sendiri merupakan bagian dari Java. Kemudian yang kita butuhkan dalam pengembangan Android antara lain yaitu misalnya tentang debugger, monitor, dan editor. Selanjutnya tentang perpustakaan juga memiliki beberapa variabel misalnya peta dan juga dokumentasi. Kemudian virtual device atau yang dikenal dengan emulator merupakan perangkat yang bisa meniru dan aslinya tanpa harus melihat yang aslinya semacam kayak virtual gitu loh. Dan juga dokumentasi yang mana bisa diakses di mana saja. Misalnya saya
akan membuat semacam domain. Misalnya kita akan menulis di Android yaitu developer.com, dan juga contoh kode yang telah diberikan pada Java tersebut. Android Studio. Ketika kita bicara tentang Android Studio, sebagian besar saya yakin dan sudah akrab dengan istilah yang namanya IDE. IDE sendiri merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Android, karena IDE merupakan suatu pengembang terpadu atau yang dikenal dengan Integrated Development Environment, atau yang dikenal dengan IDE, merupakan pengembang resmi aplikasi Android yang terdapat template kode dan integrasi GitHub untuk membantu Anda membuat fitur aplikasi umum dan mengimpor kode sampel tersebut. Selanjutnya yaitu Android Studio sendiri telah menyediakan terlebih dulu di mana Anda dapat mengembangkan aplikasi tersebut dengan beberapa fitur nyata, yaitu debugging aplikasi, pengujian, dan semua paket aplikasi. Selanjutnya yaitu Anda dapat memonitor pengguna memori Anda dan semua hal yang terkait dengan perangkat virtual, serta Anda dapat juga memonitor visual sehingga Anda tidak perlu khawatir dalam belajar coding khususnya terkait tentang UI, dan Anda hanya perlu drag and drop, dan saya tahu apa yang Anda butuhkan dalam merancang aplikasi Android tersebut. Selanjutnya terkait tentang Google Play Store. Google Play Store sendiri merupakan pengembang yang dibuat oleh perusahaan Google, yang mana Google Play Store sendiri Anda perlu cukup membuat akun dengan membayar $200 seumur hidup, dan selanjutnya Play Store akan memberikan akses resmi kepada Anda, di mana Anda dapat mempublikasikannya semua aplikasi Anda yang Anda buat, dan orang pun dapat mengaksesnya menggunakan smartphone seluruh dunia. Kemudian di sanalah Anda dapat menerbitkan semua aplikasi Anda itu dan akan dipakai orang di seluruh dunia, dan Anda cukup menyediakan mainland, dan intinya kita memiliki pasar terkait peluncuran aplikasi yang kita buat, dan semua itu akan diperbarui dengan skala besar oleh Google Play Store. Bicara tentang platform atau arsitektur Android, yang mana sebelumnya kita mendapatkan lebih banyak tentang definisi Android, yang mana perlu kita tahu apa sebenarnya atau bagaimana tepatnya dan bagaimana struktur internal dari arsitektur Android tersebut. Untuk lebih jelasnya kita bahas yang pertama tentang Android Stack atau yang dikenal dengan tumpukan. Mari kita memahami apa sebenarnya Android seperti gambar di samping. Seperti kita tahu dari awal, Android merupakan tumpukan berbasis sistem operasi. Jadi apa yang dimaksud dari pernyataan tersebut berdasarkan tumpukan-tumpukan itu adalah merupakan yang tersusun rapi. Di bagian bawah kita memiliki kernel. Lalu kita memiliki hardware AGR dari lapisan abstraksi, kemudian di atas kita memiliki lapisan diisi yang berisi dua hal, yaitu bahasa C dan bahasa C++ perpustakaan dan Android Runtime. Kemudian yaitu sistem end user APPS atau yang dikenal dengan sistem dan aplikasi yang digunakan. Jadi ketika kita berbicara tentang aplikasi sistem atau aplikasi yang digunakan, ini adalah aplikasi yang dibuat oleh Anda dengan aplikasi Anda di dalamnya tanpa pengembang, dan untuk membuat aplikasi panggilan Anda dapat menggunakan aplikasi Google Chrome. Jadi semua aplikasi yang terpasang di dalam perangkat Anda, serta ketika Anda baru membeli perangkat untuk pertama kalinya, Anda akan menginstal secara terpisah dari Google Play. Sebagai contoh, misalnya adalah Facebook, atau Anda dapat mengembangkan aplikasi Anda sendiri dan menginstal di perangkat Anda. Selanjutnya yaitu terkait tentang Java API Framework. Java API Framework sendiri merupakan bagian-bagian yang terdapat pada Android. API merupakan pengembangan dari Android yang bekerja secara menyeluruh, karena semua API yang kita butuhkan untuk pengembangan aplikasi ini. Aplikasi ini dinamakan API Framework Java. Dengan kata lain bisa disebut dengan Android SDK. Sehingga semua pengembang yang bekerja dalam lapisan ini juga bisa disebut dengan pengembang SDK Android. Jika Anda akan merancang aplikasi Anda akan menggunakan semua kelas tersebut serta dapat merancang tata letaknya pada Android. Dari aplikasi apapun yang Anda lihat seperti UM, UI, UC, dan tata letaknya itu telah dirancang dalam kelompok tertentu. Anda memiliki
Manajer pemberitahuan dan pemberitahuan itu juga dapat dilihat oleh Anda menggunakan aplikasi ini yang sudah dirancang dari API ini, termasuk aktivitas Anda dan semua layar itu sendiri, dan juga penyedia konten dan juga berbagai data Anda. Jadi intinya Anda lebih banyak kelas yang ada di dalam API Java. Dan selanjutnya membahas tentang Android Runtime. Android Runtime sendiri bisa dikenal dengan ART, di mana semua aplikasi berjalan. Jadi ketika Android Runtime berjalan, ada sebuah compiler seperti DVM atau ART, sedangkan perangkat yang baru ini menggunakan ART sebelum Android versi 4.4. Kita sudah memiliki DVM, tapi ART digunakan pada versi 4.4, serta semua versi menggunakan ini. Ketika kita mendapatkan perbedaan yang sebenarnya antara sistem Gradle dan sistem Nicholas File, di mana semua aplikasi Anda datang dan menjalan, karena itulah yang disebut dengan runtime. Kemudian terkait tentang C atau C++ perpustakaan, di mana C dan C++ perpustakaan juga dikenal sebagai perpustakaan asli. Ini adalah bagian di mana semua sistem perpustakaan Anda sedang ditempatkan dan dikembalikan dalam C++. Sekarang kita memiliki pengembang ini yang dikenal dengan NDK, pengembang Android. NDK pengembang Android yang dikenal istilah pengembang asli kit, mereka akan bekerja pada pengembang SDK secara langsung dengan C dan C++. Jadi apa definisi sebenarnya terkait tentang C dan C++ perpustakaan ini? Ini berarti semua perpustakaan Anda high-end, artinya seperti perpustakaan grafis, OpenGLS, Secure Socket Layer, dan WebKit. Jadi perpustakaan yang sudah sulit untuk menulis Java, maka akan mudah dikerjakan di C++, sehingga Anda lebih mudah mengerjakan di C++ atau bagian perpustakaan asli. Kemudian hardware abstraksi layer, di mana hardware abstraksi layer ini adalah suatu perangkat yang dapat mengakses hardware Anda dari aplikasi Anda sendiri. Jadi metode ini cukup baik digunakan. Misalnya Anda menggunakan aplikasi kamera, Bluetooth, Wi-Fi, yang mana sudah ada hardware itu sendiri melalui metode lapisan abstraksi yang mana telah atau didefinisikan dalam perangkat keras. Akan tetapi Anda cukup menggunakan metode dalam aplikasi tersebut, maka Anda akan mendapatkan akses kamera Anda. Selanjutnya tentang Linux kernel. Linux kernel sendiri merupakan suatu sistem operasi lain yang menangani threading Anda serta semua tingkat rendah Anda dan juga manajemen memori, dan juga menangani pengelolaan sumber daya Anda, serta menangani fitur keamanan Anda serta menginduksi driver Anda, seperti halnya Anda memanggil aplikasi kamera, di mana hardware abstraksi layar itu akan memberi Anda akses hardware kamera Anda yang sebenarnya. Selanjutnya tentang versi Android. Versi Android sendiri banyak sekali macamnya, seperti tabel di sebelah kanan saya. Ada beberapa macam versi Android yang wajib Anda ketahui, mulai dari Android lama sampai yang terbaru, serta waktu pertama kali Android dirilis berdasarkan waktunya, mulai dari Honeycomb, Es Krim, Sandwich, Jelly Bean, KitKat, Lollipop, Marshmallow, dan terakhir Nougat. Dari Android yang membedakan adalah dari jenis tingkat API, dan API sendiri bekerjanya berbeda pula. API sendiri merupakan antarmuka pada Android yang berfungsi untuk pengembangan aplikasi Android. Semakin tinggi API-nya, semakin tinggi pula sumber daya yang dibutuhkan oleh Android. Bila mana ingin mengembangkan aplikasi Android, tentukan dulu jenis API-nya. Saya yakin teman-teman kita di sini akan bertanya, apa definisi Android itu sendiri? Android sendiri tidak merupakan suatu layer, tapi terdapat banyak layer. Artinya Anda dapat membuat layer berikutnya. Android sendiri menggunakan bahasa program Java dan juga mendukung XML. XML sendiri merupakan desain atau yang dibangun dalam membuat aplikasi Android. Di samping itu, Android butuh software pengembang yang disebut dengan SDK, yang merupakan perangkat lunak di dalam pengembang Android. Di dalam perpustakaan Android sendiri terdapat fitur tambahan, yaitu framework yang merupakan material desain terkait tentang versi Android yang digunakan. Selain itu, Android memiliki runtime virtual machine yang dikenal dengan istilah ART. ART sendiri merupakan perangkat untuk pengujian aplikasi. Selanjutnya yaitu bagaimana tantangan kita dalam menghadapi penggunaan Android dan pengembangannya.
bahwasanya Anda dituntut untuk merancang layar tertentu dalam berbagai resolusi layar atau dalam ukuran layar yang berbeda. Dan juga untuk memperbaiki dan kinerja dari apa yang kita buat terkait aplikasi dalam, seperti menyimpan sumber kode dan menggunakan data pengguna. Di samping itu harus sesuai dengan harapan atau target untuk versi selanjutnya ketika Anda dalam mengembangkan aplikasi Android. Untuk pemasaran sendiri, Anda harus bisa memberikan kontribusi pada dunia bahwa aplikasi yang Anda buat bermanfaat bagi orang. Selanjutnya terkait tentang blok dasar Android. Ketika berbicara tentang blok dasar Android, dalam membuat Android yang kita butuhkan adalah salah satunya adalah sumber daya, misalkan layout, gambar warna yang merupakan bagian dari XML dan media file yang lain. Dan juga kemudian meliputi kegiatan, jasa, dan juga membantu pengelompokan kelas dalam sebuah kode Java. Manifest file merupakan file yang paling penting dalam pengembangan aplikasi yang mana akan terlihat oleh Anda sendiri dan akan terlihat ketika Anda sedang mendownload serta dapat memberikan informasi yang bersifat random atau terus-menerus. Selanjutnya, bagaimana konfigurasi membangun APK yang sedang Anda kembangkan untuk dapat diupload di Play Store, yang mana intinya orang dapat mendownloadnya. Selanjutnya, yaitu tentang tipe komponen pada Android. Android merupakan aplikasi yang mana komponen Android yang pertama adalah Activity, yaitu merupakan kegiatan yang dapat Anda lihat pada layar Anda serta dapat berinteraksi dengan pengguna. Layanan mereka berjalan di latar dan dapat beralih ke aplikasi lain sehingga hanya berjalan di latar belakang. Penyedia konten di aplikasi Android yang mana dua aplikasi ini tidak dapat berbagi data karena yang menyediakannya hanya mode sandbox. Penerima siaran yang mana metode ini hanya mendengarkan sebagian tertentu dari pesan. Contoh, jika orang menerima pesan WA, kemudian ada penerima yang disebut dengan broad receiver dan pesan itu dikirim ke seluruh perangkat Android. Selanjutnya yang terakhir yaitu bagaimana berpikir jika Android kamu sebagai hotel. Bagaimana jika aplikasi kamu sebagai tamu? Diibaratkan sistem Android kita adalah manajer hotel. Dan ada layanan tertentu, misalnya sekarang ada layanan yang membutuhkan kehadiran Anda. Jika Anda mendaftar ke hotel, maka kehadiran Anda sebagai activity atau layanan yang tidak memerlukan Anda. Misalnya adalah laundry. Kemudian Anda mendapatkan panggilan bahwa paket Anda telah tiba. Jadi ada sebagai broadcast. Maka semua akses yang Anda peroleh dapat berkorelasi dengan